Selamat malam, salam super, saya Hilbram Dunar. Terima kasih Anda terus menyaksikan Metro TV. Kita kembali lagi bertemu dalam acara Mario Teguh Golden Ways, di mana pada malam hari ini program kita akan membahas mengenai bisnis. Saya percaya setiap orang pasti ingin mendapatkan berbagai macam keuntungan. Salah satunya adalah dengan berbisnis. Tapi masih banyak lagi pribadi-pribadi yang tidak berani melakukan apa-apa ketika mendengar kata bisnis. Ada banyak sekali keraguan. Mudah-mudahan bersama program ini keraguan Anda bisa terjawab dan Anda memiliki keberanian dan ketepatan tindakan untuk berbisnis. Business from the start. Itu yang menjadi topik kita di kesempatan kali ini dan langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Silakan duduk, terima kasih. Selamat malam. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. So business from the start. Start, awal. Dari semua yang kita lakukan, yang paling sulit dimulai adalah mulainya. Berapa banyak orang berdiri, duduk, berjam-jam di depan layar komputer yang bersih, karena mau menemukan satu kata untuk memulai. Dalam kehidupan seperti itu, kita seperti kehilangan pandangan saat memikirkan, aku harus melakukan apa. Bisnis apa yang harus aku lakukan, bagaimana orang bisa membayar aku. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, business from the start menekankan pada awalnya. Kuncinya supaya kita bersemangat dan tidak membatasi upaya, bukan besarnya akhir yang penting, tetapi ikhlasnya memulai dari apapun yang bisa kita mulai. Itu awal dari bahasan kita. Bukan besarnya akhir, tapi Ya, keikhlasan pada awal. Pak Mario, ketika kita bicara mengenai awal berbisnis, yang biasa dilakukan orang adalah ketika memikirkan bisnis itu sendiri. Nah, pemikiran kita baiknya seperti apa, Pak? Kalau berbicara mengenai starting bisnis. Super, Mas Hilbram. Mindset. Ada default setting, ada setting pokok, baku di otak kita yang mengizinkan dan menghalangi kita melakukan sesuatu. Isi dari setting di otak kita itu banyak sekali yang boleh atau tidak. Yuk kita tes ya. Apakah boleh wanita menyatakan cinta dulu kepada laki-laki? Hah? Boleh nggak? Terus, ada yang bilang tidak. Ayo pertanyaannya, ada yang jawab. Lebih baik selamanya jomblo. Oke? Dan tidak mengungkapkan cinta. Atau mengungkapkan cinta dan ditolak. Anda pilih yang mana? Ya karena sudah diancam jomblo seumur hidup. Lihat, kita itu banyak sekali melarang diri sendiri. Sehingga, business from the start. Pelajaran pertamanya adalah membongkar larangan-larangan yang tidak menjadikan kita hebat. Abaikan. Kalau itu tidak membesarkan Anda, abaikan. Komentar orang lain yang tidak bertanggung jawab atas kebaikan diri kita, abaikan. Mulai dari sekarang, you live for yourself dulu. Do what's good for you, or you're not good for anyone. Lakukan yang baik bagi dirimu, atau kamu tidak baik bagi orang lain. Gitu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Bicara untuk menghilangkan larangan-larangan yang selama ini Anda terima. Tidak ada yang melarang untuk Anda bertanya di kesempatan kali ini. Silahkan pertanyaan Anda kepada Pak Mario. Angkat tangan Anda, ya Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super. Oke, perkenalkan nama saya Ari dari Bandung, Pak. Oke, Dari Pak. Bandung? Ya. Oke, Pak. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apa Pak yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk membuat karyawannya itu loyal ketika perusahaannya masih baru merintis, Pak? Dan kemudian bagaimana menyikapinya ketika misalnya karyawan kita mulai menunjukkan sikap-sikap tidak loyal dan sudah mulai banyak bertingkah? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Napoleon mengatakan pemimpin itu dealer in hope. Dia berdagang harapan. Pemimpin itu harus banyak bicara mengenai harapan, ke depan,
diulangi, sampai orang percaya. Orang tua saya memberitahu saya yang minder itu bahwa kamu nanti bisa, kamu nanti bisa. Tapi yang minder, yang tiap hari dibully teman-temannya di SMP dan di SMA, nggak percaya. Tapi tinggal kuat-kuatan mana. Orang melarang kita atau orang lain menguatkan kita. Nah, atasan harus bicara mengenai harapan. Yang kita lakukan ini penting. Bukan hanya untuk dirimu tetapi banyak orang. Terutama untuk banyak orang. Nah, apabila dia tidak baik, Pak, tinggalkan. Apakah Anda berdoa? Tanya saya teman-teman saya. Yang Anda ingin memulai bisnis sendiri. Siapa di sini? Yang kalau tidak sekarang suatu ketika? Ada? Good. Apakah Anda berdoa untuk dikirimkan sahabat yang setia? Itu minta. Tuhan kirimkan kepadaku orang-orang yang hatinya kau sentuh untuk setia kepada pekerjaan yang baik ini. Karena sahabat itu hadiah yang bukan main tingginya, nilainya. Karena istri yang tidak menjadi sahabat seperti bukan istri. Karena hukumnya istri adalah sahabat yang Anda nikahi dan sebaliknya. Istri menikahi sahabatnya, laki-laki. Jadi kalau suami istri tidak bersahabat, ya bisnis sama, Pak. Persahabatan. Persahabatan yang kemudian tumbuh menjadi bisnis lebih baik daripada yang bersahabat karena bisnis. Baik, mudah-mudahan cukup jelas pertanyaan pertama. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Silakan Bapak. Selamat malam Pak Mario. Salam super, salam sejahtera untuk kita semua di sini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk memulai usaha bisnis kita, sementara kita belum memiliki kemampuan secara finansial. Terima kasih Pak Mario. Super. Ini beberapa kali saya temui di Facebook kita. Bagaimana saya bisa berbisnis? Saya belum punya banyak modal. Orang seperti ini, pantas dimodali? Tidak. Karena ini tipe orang yang harus kaya dulu sebelum jadi kaya. Lucu ya? Padahal orang-orang kaya itu memulai dari tidak punya. Kenapa konglomerat di Asia hanya bertahan rata-rata 3 generasi? Konglomerat generasi pertama rajin, rendah hati, pekerja keras. Dari miskin terus kemudian menjadi apa? Orang kaya. Good. Anaknya anak orang miskin atau anak orang kaya? Anak orang kaya. Sikapnya sama? Tidak. Mulai boros, mulai sombong. Sudah tahu kenapa bisnisnya kemudian jatuh? Karena yang diwarisi hanya harta, bukan sikap yang menjadikan kaya. Sikap yang menjadikan kaya, bukan modal. Berarti sikap Bapak. Coba sekarang ada 2 orang. Satu anak muda, sama-sama kemampuannya. Yang satu gini, nasib gitu. Mungkin ukuran hidungku salah. Gitu kan? Satu lagi anak muda, sama kemampuannya. Tetapi yang berdiri gagah, dia bilang gini, saya tidak tahu Pak apa yang akan saya kerjakan untuk Bapak, tetapi kalau Bapak tugaskan, saya akan menjadi yang terbaik dari semua yang Bapak bisa tugaskan. Coba Pak. Yang Anda ambil sebagai karyawan yang mana? Ini. Yang ini untuk jadi apa? Dipinjemin kapal, disuruh ke laut saja. Baik, Anda jangan kemana-mana, masih banyak sekali informasi-informasi yang mudah-mudahan bisa membantu Anda ketika Anda terfikir untuk memulai sebuah bisnis. Tetap bersama kami di Metro TV, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Bagaimana kalau Anda bekerja untuk menjadikan diri dibayar tinggi? Jangan ditiru tidak sekolahnya, tiru hebatnya. Business from the start, itu adalah topik kita di kesempatan kali ini. Memulai sebuah bisnis, keraguan-raguan biasanya muncul pada orang. Yang menjadikan ragu-ragu antara lain adalah takut ketika dia sudah memulai bisnisnya, tidak mendapatkan uang sebesar yang diharapkan. Karena tentunya dia bekerja untuk mencari uang. Bagaimana Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda bekerja untuk apa? Mencari uang. Coba tolong angkat tangan. Berapa banyak orang di sini yang bekerjanya mencari uang?
Kalau tidak angkat tangan itu yang dicari apa? Enggak. Saya bertanya, Anda bekerja? Cari uang. Ya kalau gitu diulangi. Siapa yang bekerja mencari uang? Bapak? Mencari uang juga. Oke, sekarang gini. Lebih dari uang. Super sekali. Apa saja? Apa saja yang Anda cari selain uang? Batin, Pak. Super sekali. Batin. Good. Kedua? Jadi berguna bagi masyarakat. Berguna. Khususnya dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Sangat berharap sekali seperti itu. Yang ketiga mungkin mengembangkan diri itu. Good. Lebih penting mana? Mengembangkan diri atau uangnya? Pertama mungkin uang ya Pak ya. Pertama kali. Oh iya, betul. Pertama kali uangnya. Ya. Ya. Karena tanpa itu jujur kami nggak bisa melangkah lebih lanjut. Betul sekali. Nah sekarang saya tanya nih, mencarinya bagaimana? Berarti sebetulnya Anda tidak, yang tukang kayu raji. Loh, kalau begitu bukan mencari dong. Mencari itu di budaya kita, mencari. Karena budaya kita ini budaya penerima. Harus sudah ada uangnya, baru ditemukan. Jadi seolah-olah dia minta Tuhan itu jalan di depan dia naruh. Gitu. Gitu kan? Nah kalau dia jalannya ke sana. Yang di sini, dek kene lo. Gitu. Dek kene lo. Gitu kan coba. Mencari uang. Nah kalau begitu, yang lebih gagah yuk jangan cari uang. Ayo. Bagaimana kalau saya usulkan satu kata, menggantikan satu bahasa yang menunjukkan mindset di bangsa ini, mencari uang. Saya anjurkan, bagaimana kalau Anda bekerja untuk menjadikan diri dibayar tinggi. Waktu Anda mencari uang, fokusnya kemana? Uang. Lupa tentang diri. Harus rajin, harus jujur, harus tepat waktu, harus zero defect, gak buat kesalahan dalam pekerjaan, lupa. Karena fokusnya mencari uang. Yuk, saya usulkan baru. Bagaimana kalau berangkat dari kantor, menjadi pribadi yang dibayar tinggi. Aha, gagah. Itu? Gitu, selamat pagi. Ya. See? Bicara sama pelanggan yang mengeluh, anggun sekali. Oh begitu. Ya betul, oke. Gitu. Apa masalahnya? Gitu kan? Loh tadi sudah cerita, ulangi lagi. Ya, nah. Lihat, kalau Anda berfokus pada menjadi diri yang akan dibayar tinggi, perhatiannya pada kepantasan. Dunia ini diisi keluhan orang tidak pantas. Tidak dipantas dibayar tinggi, mengeluh mengenai gaji kecil. Itu. Tidak pantas disayangi karena kasar, sombong, penyedih, pengeluh. Mengeluh tidak disayangi. Jadi kalau begitu yuk berangkat. Mindsetnya dalam business from the start of the morning in the day. Katakan Tuhanku, bantulah aku menjadi pribadi yang lebih mahal hari ini. Kata-kataku lebih bernilai, pikiranku lebih cemerlang, hatiku lebih damai menghadapi keluhan pelanggan atau menghadapi penolakan pelanggan. Jadikanlah aku pribadi yang dibayar tinggi sehingga perusahaan yang aku wakili juga dihargai tinggi. Itu. Terima kasih Pak Mario jawabannya, super sekali. Kita sekarang menjadi pribadi yang dibayar tinggi, bukan mencari uang. Super. Saya persilakan kepada Anda untuk bertanya, silakan. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal dari Semarang, Pak. Dari Semarang? Ya. Usia saya 20 tahun dan saya masih kuliah. Saya muda dan bersemangat. Super sekali, tepuk tangan sekali lagi. Saat ini saya sedang merintis suatu usaha, Pak. Yang saya tuh sangat membutuhkan support, dukungan dari orang-orang terdekat saya. Yang saya permasalahkan di sini, kenapa support atau dukungan itu malah nggak ada atau sangat kurang dari keluarga saya. Dan karena mereka ingin saya lebih fokus ke kuliahnya dan studi saya. Seperti itu Pak Mario. Terima kasih. Sekali.
Apakah salah orang tua kalau menginginkan studi kita baik? Good. Kalau sekolah, studi itu adalah perilaku membesarkan sendok, Anda mau berdagang menggunakan sendok kecil atau sendok besar, sekop atau ekskavator? Bill Gates memulai bisnisnya sederhana di garasi karena pikirannya lebih canggih dari profesor. Bukan karena dia tidak sekolah. Tuh, banyak orang salah mengerti. Dengan pemula-pemula yang tidak berpendidikan, pikiran mereka hebat. Jangan ditiru tidak sekolahnya, tiru hebatnya. Nah, karena kita orang-orang lazim sekolah, supaya dihebatkan proses berpikir di pendidikan. Pendidikan itu bukan membuat Anda hafal tahun berapa di Ponorogo perang. Bukan. Tetapi membuat Anda menemukan cara menyelesaikan masalah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya berikan satu cara berpikir yang sederhana ya. Kalau Anda gunakan, Anda mulai semudah mungkin tanpa meninggalkan kuliah. Anda bisa memulai perjalanan menjadi pribadi yang dibayar tinggi. Belajarlah dari Mario Bros. Tukang ledeng. Air itu kalau tidak lancar pasti ada yang menghambatnya. Tugasnya membuka hambatan. Anda bisa kaya kalau Anda membantu orang terlepas dari hambatan. Tuh. Alirannya lambat karena ternyata beloknya banyak. Anda jadi kaya raya kalau Anda menemukan cara menyederhanakan alur. Lihat, apa itu harus meninggalkan sekolah? Tidak. See? Terus kita mengeluh nggak bisa, kamu. Masa begitu tidak bisa? Pikirkan. Oke, banyak orang produknya tidak laku toh? Ya duduk, perhatikan, amati, ikuti pengantarannya, ikuti orang yang pesen, ikuti pergi ke bank seperti apa. Lalu Anda bilang, oh nggak laku karena ini. Lalu Anda datang, Bapak, apakah saya diizinkan untuk membantu menjual? Wah, kita nggak ada budget untuk karyawan. Tidak apa-apa, Bapak. Pekerjaan saya, kalau sudah laku baru bayar saya. Gitu. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang sudah ada di tempat duduk Anda. Silahkan. Tentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada. Anda yang di rumah juga bisa mengikuti polling dengan melihat ke www.mtgwpol.com. Untuk kesempatan kali ini dia pollingnya. Mengapakah orang yang berfokus pada menjual lebih cepat kaya daripada yang suka belanja? Yang A, menjadi lebih terlatih untuk menemukan ide bisnis yang laku dan menguntungkan. Yang B, menggunakan semua sarana, kemampuan, dan hubungan dengan orang lain sebagai modal. Yang C, menjadi cepat mengerti, menjadikan dirinya bernilai bagi orang lain. Tentukan pilihan Anda 1, A, B, atau C. Sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Kami lock jawaban Anda. Hasilnya akan seperti apa kita lihat sebentar lagi. Oh ya, jangan lupa juga untuk Anda yang menggunakan smartphone, sekarang ada sebuah terobosan untuk Anda. Anda bisa lebih mengoptimalkan lagi kemampuan smartphone Anda dengan Indosat Mentari. Karena Indosat Mentari bisa membuat Anda menjadi lebih maksimal menggunakan smartphone dan didesain khusus untuk smartphone Anda. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama Metro TV. Terus saksikan Mario Teguh Golden Ways. Kreativitas itu adalah memfokuskan semua yang Anda miliki untuk melihat apapun yang di luar Anda bermanfaat. The most important address in life is your name. Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan MTGW dan menarik untuk segera mengetahui seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Kita lihat sama-sama, ini dia hasilnya. Mengapakah orang yang berfokus pada menjual lebih cepat kaya daripada yang suka belanja? A, B, atau C? Pilihan A sebesar, kita lihat sama-sama hasilnya, yang memilih A sebanyak 43%, yang memilih B 36%, yang memilih C 21%.
Saya harus sampaikan di sini bahwa tidak ada satupun dari jawaban ini yang salah ya. Ini hanya mengindikasikan fokus Anda. Ya, nanti kita bahas sama-sama. Kita mulai dari yang A, menjadi lebih terlatih untuk menemukan ide bisnis yang laku dan menguntungkan. Siapa yang memilih ini? Selamat malam Bapak Mario Teguh. Selamat malam. Salam super. Salam super. Nama saya Erwin Surya Purnama dari Medan. Dari Medan. Iya. Saya memilih A, menjadi lebih terlatih untuk menemukan ide bisnis laku dan menguntungkan. Karena dari setiap hari kita melakukan bisnis jual beli itu, kita mempelajari banyak hal. Super. Ya, sehingga bisa mengikuti perkembangan. Good. Lebih penting mana yang laku, orangnya atau idenya? Ide kita diterima. Good. Nah, kalau ada orang idenya ditolak, apakah bisa beda kalau yang menjual orang yang lebih efektif? Mungkin cara membantu ya. Ya, tetapi pertanyaan saya, kalau ide Facebook diilhamkan kepada Anda, apakah bisa sebesar ini? Bisa bahkan lebih. Bahkan lebih. So it's the man behind the idea. Pribadi di balik ide itu yang membesarkannya. Karena pasti sudah banyak orang dulu yang memikirkan search engine. Dan Google was not the first search engine. Community network seperti Facebook sudah banyak. Facebook yang menjadikannya, Mark Zuckerberg yang membedakannya. Kalau gitu focus on yourself. Apapun idenya, focus on yourself. Super, Pak. Menggunakan semua sarana, kemampuan, dan hubungan dengan orang lain sebagai modal. Mas Ilbram. Yes, Ibu. Kenapa Anda pentingkan semua sarana? Bisnis itu kan butuh promosi, Bapak. Jadi, semua itu kita mencari promosi. Misalnya ada hubungan keluarga, kita ajak untuk promosi. Ada hubungan kerabat, ada teman, ada sahabat. Itu bisa membantu kita untuk memanjakan bisnis kita. Itu sangatlah menunjang satu bisnis kita dan bahkan bisa membesarkan bisnis kita yang akan kita buat. Terima kasih. Super sekali. Kalau ini orang yang disebut kreativitas, itu di dalam orangnya atau di luarnya? Di dalamnya. Atau keberhasilan kreativitas itu ditentukan oleh yang ada di lingkungannya? Yang mana? Oke, kreativitas salah satu definisinya adalah marshalling the environment. Memimpin, mengorganisasikan, mengatur, menata, menggerakkan, mendorong lingkungan. Berarti kreativitas itu lebih banyak berkenaan yang ada di luar. Bukan yang di dalam diri Anda loh ya. Kreativitas itu adalah memfokuskan semua yang Anda miliki untuk melihat apapun yang di luar Anda bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau begitu fokusnya dalam kreativitas bukan di dalam, di luar. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadi orang ini, lihat, beda ya. Yang tadi berfokus pada idenya, kalau idenya bagus dia bisa jalankan, kalau tidak idenya dijual ke orang lain. Yang kedua, dia berfokus pada apapun yang ada di sekitarnya. Lalu di-marshal, dipimpin, dikelola, diatur, didorong, diajukan. Supaya menjadi kekayaan. Yang ketiga, siapa? Menjadi cepat mengerti, menjadikan dirinya bernilai bagi orang lain. Saya Ali dari Ciputat, saya memilih yang ketiga karena jika makin saya mengamati dari tindakan saya sebagai, wah ini bisa dijual, berarti saya telah membangun diri saya untuk dapat memanfaatkan itu untuk orang lain, seperti itu Pak. Super sekali. Ya. Pak, kalau ini ada amplop yang tidak transparan. Jadi itu flapnya, tutupnya itu di belakang. Yang paling penting, amplop ini apa? Isinya, apanya? Nilainya, apa lagi? Nominalnya, benar, banyak. Terus lebih penting dari itu apa? Oh iya.
Nama Anda Untuk siapa? Ali, Pak. Ali. Ditujukan kepada yang terhormat. Ali. Diri Anda, Pak. Yang ketiga itu tadi tentang diri. Ide yang pertama. Kedua, lingkungan. Cantik ya. Yang ketiga apa? You, diri. Alamat paling penting dalam kehidupan ini nama Anda. Jangan pernah lakukan apapun yang tidak menjadikan nama Anda lebih mahal. Ya. Jadi semua amplop itu atas namaku. Jadi kalau ketemu orang, bawa amplop yang sudah ada nama dan alamat kita. Wes, sak ikhlase, sak kersane, gitu. Berapapun saya terima. Gitu. Seperti itu. Seperti itu. Ayo. Berarti kalau begitu, 3 orang ini hebat sekali. Dia mengamati ide orang lain. Dan orang-orang yang menjalankan ide itu. Lalu dia mengamati orang yang berhasil mendayagunakan lingkungannya. Lalu dia memperhatikan orang yang namanya saja mahal. Kan ada toh? Nah itu loh. Maka rahmat Tuhan itu luas sekali. Jangan berkecil hati karena apapun Anda telah memiliki modal untuk menjadikan Anda sebagaimana Anda impikan. Gitu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau begitu jangan lagi berprasangka buruk mengenai kemampuan Tuhan memperkaya kita. Mulai dah dari yang kecil. Tadi Pak Mario sudah berbicara menjadi pribadi yang dibayar tinggi. Lalu menjadi pribadi yang bisa dihargai. Pertanyaan saya ke Pak Mario di segmen ini adalah bagaimana kita menentukan standar harga kita Pak agar pantas dan bisa dibayar tinggi. Super sekali. Strategi harga. Oke. Anda seorang salesman. Customer Anda, pelanggan Anda akan bersedia membayar salesman yang mana? Yang satu coordinated. Sepatunya hitam, ikat pinggangnya hitam, baju lebih muda, celana gelap, rapi, rambutnya mengkilat. Kan anjing yang sehat kan mengkilat bulunya. Ya harus tiru dari mereka. Okay? So rambutnya mengkilat, kukunya bersih, berdirinya anggun. Ini yang salesman yang pertama. Yang pertama, bajunya, celananya garis-garis, atasnya batik, ikat pinggang putih, sepatu hijau muda. Yang lebih mahal nanti yang dibayar lebih mahal yang mana? Strategi harga menempel kepada alamat yang paling penting. Anda. Jadi kalau begitu jadilah pribadi yang lebih mahal. Bukan hanya dari yang Anda kenakan. Waktu masih muda, dulu saya ingin menggunakan jam atau kelihatan Pak tampil pakai mobil yang baik. Tapi setelah lebih tua saya tahu bahwa bukan itu yang dihormati orang. Nama. Jadi bangun nama, bangun nilai di dalam nama Anda. Dan itu dimulai dari yang kelihatan. Jadi pastikan Anda kelihatan enak, didengar enak, salamannya hangat, ke bawah 1 kali atau 2 kali. Jangan ke samping. Oke? Orang yang salamannya ke samping pasti mau utang. Ono duit tak? Gitu kan? Oke, nah. Kalau uang yang bisa Anda hasilkan dari 1 pelanggan tidak besar. Tidak besar. Coba contohnya saja. Berapa tidak besar dari 1 pelanggan? Sepuluh apa? Itu besar. 10.000 itu besar. Lebih kecil lagi. 300 perak. Kita lihat seleranya ya. Ini 10 juta, 300 perak. Nah sekarang, apakah bisa kaya orang yang jualannya dari 1 pelanggan 300 perak? Sudah terpikir toh? Apa? Pegang istilah ini.
ngali. Dikali berapa? 10 juta 14 tahun. Satu orang. 300 rupiah, 14.000 orang setiap jam. Hah? Hah? So, mudah-mudahan setelah pembicaraan ini Anda tidak kecil hati mengenai berapa Anda bisa jual. Sekarang, yang keren bisa jual satu kontrak 4 miliar atau 300 rupiah per pelanggan. Yang keren yang mana? Yang 4 miliar satu kontrak. Ya, sekarang saya tanya. Berapa banyak orang membeli 4 miliar? Satu. Jarang. Jarang sekali. Itu sudah ke Gunung Kawi, macam-macam. Iya toh? Lu keren mana kalau begitu? 4 miliar atau 300? 4 miliar kalau laku. Sih? Berarti kalau begitu ke berikutnya. Yang penting setelah pengali, laku. Ada yang beli. Telur. Setengah matang. Berapa harganya di Pecenongan? Satu telur setengah matang. 10.000. Ah, satu. Oke, kalau bilang kok mahal? Ya, yang bertelur bukan saya. Nah, sorry. Terus telur yang sama, oke, di hotel bintang 6. Ada bintang 6. Berarti kurang bergaul ya nih. Bintang berapa selama ini? 1. Itu kos-kosan namanya. Nah, hotel bintang 1. Nah, telur mau murahan, pantas bintang 1. Nah, sekarang di bintang 6, telur ini satu berapa? Berapa? Enggak, terakhir saya ke sana. Katakan saja 65.000 rupiah. Nih, apa yang membedakan? Kelas. Persaingan terakhir adalah persaingan kelas. So, sejak muda, business from the start, jadilah pribadi yang berkelas. Kenapa ada program Not Cool? Supaya jiwa Anda berkelas. Pertama kali harganya kecil, supaya cepat laku, lalu belajar mengalihkan menjadi banyak. So, kalau begitu jangan lagi berprasangka buruk mengenai kemampuan Tuhan memperkaya kita. Mulai dah dari yang kecil, yang bisa Anda lakukan, yang bisa Anda antarkan, disuruh menunggu-tunggulah. Gitu, disuruh tukar, karena nggak puas. Terima dulu, yang penting banyakkan. Lalu belajar mendewasakan diri, mematangkan diri menjadi pribadi yang namanya mahal sekali. Itu. Baik, sekarang saya lanjutkan dengan pertanyaan kepada Pak Mario, tapi sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo Pak Mario, salam super. Saya Dedi, saya seorang wirausaha yang bergerak di bidang tanaman hias. Bagaimana caranya menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Sedangkan selama ini yang saya lihat banyak pendidikan yang lebih tinggi yang bisa menjadi sukses seperti itu. Sedangkan saya selama ini hanya mengenyam pendidikan sampai dengan SLTA. Saya mohon solusi dari Pak Mario Teguh. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Super. Nih saya kenalkan istilah kerennya. Self-induced limitations. Batasan yang dibuat oleh diri sendiri. Yang memberitahu beliau dibatasi oleh pendidikan siapa? Yang meyakininya? Yang mengubah perilaku karena yang diyakininya?
Beliau sendiri. Nah, ini loh sederhananya. Siapapun yang berdagang di pinggir jalan, ini masukannya. Setiap orang itu bergetar. Mau jatuh kemana? Contohnya, setiap orang kan akan beli pulsa untuk teleponnya. Iya. Mau beli handphone. Iya. Beli mobil. Mau makan. Nah, bergetarnya mau kemana? Nah, apakah Anda aktif berdiri di luar? Menarik orang jatuh ke arah Anda? Atau Anda hanya diam di baliknya toko, tanaman hias itu sambil melihat, aku nggak sekolah, nggak boleh. Aku nggak sekolah mana bisa kaya. Atau Bapak keluar, hey ladies. Ya toh, langsung terkenal tukang tanaman yang titisan Elvis. See? Banyak orang tidak melakukan sesuatu mempengaruhi getaran orang untuk jatuh ke arahnya. Cara terbaik adalah minta. Dan banyak orang tidak mau minta karena gengsi. So paling baik adalah caranya jualan. Dan ini waktu saya masih menjadi pelatih penjual dulu di perbankan, yang saya latihkan adalah jangan berusaha kelihatan lebih pandai dari nasabah. Jadi training saya waktu itu sederhana sekali. Waktu bertemu satu, sampaikan salam yang membuat Anda diingat. Selamat pagi Bapak, saya senang sekali ketemu dengan Anda. Apakah saya diizinkan duduk? Dia setelah duduk, setelah ramah, puji. Bapak hebat sekali, it's a beautiful office. Bapak rupanya seorang olahragawan yang hebat. Itu saya lihat piala tenis, piala golf, piala sepak bola, piala renang. Bukan main Bapak atlet yang hebat. Bukan, Dek, kami pabrik piala. Pasti orang itu menahan ketawa. Kita juga, wajah kita gering-gingen. Diam sebentar. Setelah dia tertawa di perutnya hilang. Langsung Anda katakan, Bapak, maksud saya kemari adalah memohon Bapak menjadi nasabah kami. Akan senang sekali apabila kami diizinkan melayani Bapak. Ayo. Setelah itu tugas dia adalah menerima atau menolak. Kalau dia menolak, trainingnya adalah handling objections. Menangani penolakan. Selesai. Kalau dia menerima, kaget kita. Loh, langsung mau Pak. See? Kalau begitu, semua orang bergetar. Akan beli. Setiap orang akan beli. Pertanyaannya kan belum tentu beli dari kita. Ya. So kalau gitu sambut kehidupan dengan ramah. Lalu bilang, jatuh kemari Pak. Izinkan saya yang melayani Anda. Itu. Terima kasih dan masih banyak sekali jawaban-jawaban untuk Anda. Mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda menyaksikan program ini. Oh ya, saya ingatkan juga kepada Anda pengguna smartphone, jangan lupa bahwa Anda sekarang bisa lebih mengoptimalkan lagi performa dari smartphone Anda kalau menggunakan Indosat Mentari. Karena Indosat Mentari didesain khusus untuk smartphone. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, terus saksikan MTGW tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Awal dari kegalauan itu karena ada halangan yang membuat kita sulit mencapai impian. Itu makanya galau. Saya Hilbram Dunar di MTGW. Beberapa pertanyaan diajukan ke Pak Mario lewat Twitter beliau ya, @mtlavinhani. Itu adalah satu-satunya Twitter yang dimiliki Pak Mario Teguh. Akan saya pilih beberapa pertanyaan dan tampilkan di layar. Yang pertama, ini dia. Dari Marita. Hai Om Mario, saya masih SMA dan punya mimpi jadi orang besar. Tapi saya ragu karena tingkat ekonomi keluarga. Mohon bantuannya, terima kasih. Adik Marita yang baik hatinya, jangan ragu. Kan itu yang dibutuhkan toh? Iya. Iya. Jangan ragu. Atau, kalau ragu pun bekerjalah seperti Anda tidak ragu-ragu.
Banyak orang tidak punya impian karena menertawakan impian. Listen to this. Anda tidak mungkin bisa bersemangat tanpa impian. Coba. Pikiran dan hati Anda dreamless, tidak ada impian, lalu bersemangatlah. Tidak bisa. Awal dari kegalauan itu karena ada halangan yang membuat kita sulit mencapai impian. Itu makanya galau. Jadi orang galau itu sehat karena pasti dia punya impian. Nah, mengenai keraguan, sekarang. Setan itu hanya mengganggu orang yang akan jadi orang besar di masa depan. Setan tahu toh kalau kita mau jadi orang besar? Tahu. Apa yang dilakukan setan? Mengganggu. Nah, yang kelihatannya akan jadi orang hebat, difokuskan sama dia. Ketua DPC, DPP, di organisasinya setan dikumpulkan, focus on that guy. Betul, anggaran tahun ini diajukan, focus on that guy. Atur supaya dia gagal. Terus bilang, kalau yang itu bagaimana, bos setan? Jangan, dia sudah galauan pemalas. Karena ada orang yang bagi setan pun tidak menarik untuk diganggu. Lucu ya? Sampai setan pun bilang apa? Kenapa kok gak diganggu? Kata setan, anggaran kita juga terbatas. Jadi kalau begitu, kalau Anda diganggu oleh keraguan, berbahagialah, berarti Anda di dalam perhatian setan. Kelihatannya lucu, tapi semua yang diperhatikan dengan serius oleh Tuhan, diperhatikan dengan serius oleh setan. Karena tugas dia menggagalkan kita. So, kalau hati Anda gundah, galau, sedih, selalu salah bicara. Ada yang merasa begitu? Kok aku nggak pernah benar sih, salah terus gitu? Ya, terus menyesal, marah sama dirinya sendiri? Ya, good. You're going to be a big person. Anda akan jadi seseorang yang besar. Sekarang sedang diganggu. Gitu. Jadi kalau gitu, katakan, hemat anggaranmu untuk orang lain. Gitu. Baik, Pak Mario. Ketika sekarang kita menjadi pribadi yang mencoba berusaha sendiri, lalu kita sudah menentukan harga, tapi ternyata banyak yang nawar, Pak. Apa yang harus dilakukan? Kita kasih harga 10, ditawar 2, 3, kan terlalu tega kadang-kadang ya, Pak ya. Apa yang harus dilakukan? Ini bapak mertua saya menasihatkan. Kalau ditawar orang, bilang boleh ditawar. Jawabnya, boleh. Terus dia tanya, bisa turun? Tidak. Bisa ditawar? Boleh ditawar? Boleh. Bisa turun? Enggak. Lo katanya boleh ditawar, tawar saja. Sudah nawar? Ya? Enggak. Ayo. Kalau Anda mudah ditawar, orang sudah membayar pun masih ragu-ragu. Apakah sebetulnya dia rugi membayar Anda dengan harga itu? The price is your price. Harga itu harga Anda. Kalau bisa ditawar, berarti harga Anda juga bisa ditawar. Karena saya yakin dengan kualitas dari yang saya sampaikan, ini harga saya. This is my price or none at all. So, ketegasan untuk berpaku pada harga, itu yang menjadikan kita dihormati waktu kita menyampaikan harga. Jangan bilang harga berapa lalu ditawar boleh. Itu yang membuat kita akhirnya menawar rock bottom. Sampai ke batu di bawah. Itu yang, karena kita menunjukkan ketidakpastian dalam harga. So, katakan, bisa ditawar? Bisa. Boleh kurang? Tidak. Kok begitu? Memang. Terima kasih Pak Mario, jawabannya. Saya praktekkan kalau ada yang nawar MC, Pak. Baik, setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Berbisnis itu sebaiknya sangat hati-hati kalau berkenaan dengan keluarga atau sahabat. Nah, di dalam berpartner, kalau bertengkar, kalau tidak sesuai, bicara baik-baik. Saya lanjutkan dengan pertanyaan ke Pak Mario lewat Facebook beliau.
Saya pilih satu orang. Ini dia pertanyaannya. Dari Agus BPL. Saya bersama mitra bisnis saya ingin mencapai sukses yang besar. Terkadang salah paham dalam tim terjadi. Bagaimana caranya menyatukan visi, membangkitkan semangat dalam tim agar kami bisa mencapai sukses bersama? Pak Agus yang baik hatinya, ingat The Beatles, ingat The Beatles. Ya, yang menghentikan kecemerlangan The Beatles apa? Perseteruan di dalam, sehingga mereka berpisah. Nah, bisnis itu memang waktu tidak banyak uang, rukun. Tapi mulai begitu ada uang, mulai. Apalagi bisnis bersaudara. Yang banyak masalah itu kan, sekawan, bersaudara, setia, nama-namanya gitu toh. Karena waktu berbisnis awal, karena persahabatan, karena persaudaraan, belum ada uang. Saudara-saudara yang berbisnis sudah mulai menikah, mulai ada masalah. Kakaknya hemat, oke? Kakaknya hemat, adiknya boros, sudah mulai. Kakaknya hemat sehingga ada uang, lalu istrinya pakai berlian. Adiknya boros, jadi istrinya nggak pakai apa-apa, bilang kakakmu korupsi. Sudah mulai toh? Itu dia, itu sebabnya berbisnis itu sebaiknya sangat hati-hati kalau berkenaan dengan keluarga atau sahabat. Karena kehilangan saudara dan sahabat itu lebih rugi daripada kehilangan uang. Nah, kalau ada pertengkaran di dalam partner, harusnya duduk bersama lalu bilang gini, tujuan kita membangun bisnis yang besar ini terhalangi karena ketidaksesuaian kita. Karena ada yang banyak bicara, tidak bertindak, ada yang diam tapi banyak bekerja. Tapi yang banyak bicara tidak bertindak, minta bayaran yang sama. Pendapatan yang sama. Nah, kalau sudah begitu, saklek, lebih matter of fact, lebih terbuka, lebih langsung. Saya tidak suka dengan cara ini. Harus dikatakan. Kenapa? Karena rezeki itu ikut orang. Jadi kalau memang kita tidak cocok dan caramu bisnis begitu, ya kamu bawa rezekimu, aku bawa rezekiku sendiri. Biasanya yang menang dalam pertengkaran selalu yang rendah hati. Karena rezeki ikut orang baik. Nah, di dalam berpartner, kalau bertengkar, kalau tidak sesuai, bicara baik-baik. Tujuan kita bersama-sama dulu membangun kebesaran. Bukan untuk berlama-lama bertengkar mengenai ketidaksesuaian style. Tidak sesuaian gaya. Nah, kelihatannya hanya gaya, tapi let me remind you. Satu hal yang paling sulit diubah pada orang adalah gaya. Style, kesukaan. Itu. Dari Facebook pertanyaan sudah dijawab. Sekarang saya kembali ke sahabat super yang hadir di studio. Silakan Anda bertanya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Saya Sumardi dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Dari banyak kisah dan cerita yang kita baca, bahwasanya pengusaha sukses itu mereka melewati fase berdarah-darah atau fase untung rugi, tapi lebih banyak ruginya. Gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, seberapa lamakah fase ini dilewati? Yang kedua, ilmu terbaik apakah untuk menghadapi fase ini? Karena kekhawatiran saya, kalau tidak dengan ilmu yang baik, maka kita akan terus berada pada fase yang berdarah-darah ini. Terima kasih, Pak. Super. The cost of success, Pak. Cara kita berdamai dengan kerugian adalah mengatakan itu biaya sukses. Nah, jadi kalau Anda rugi, berdarah-darah istilah Anda, gunakan itu sebagai cara untuk memajukan. Karena kalau ini garis finish, pelari yang kalah cepat, Pak. Jadi ada orang di depannya, tapi yang satu kalah cepat tapi jatuh dan kepalanya duluan ke sini, menang. Selama kegagalan Anda mendekatkan kepada keberhasilan, jatuhlah. Karena semua orang berlari adalah orang yang berada dalam keadaan hampir jatuh. Berlari itu kan hampir jatuh, maka kaki dilempar ke depan. Hampir jatuh lagi toh? Semakin hampir jatuh, semakin cepat larinya.
Nah, orang yang hampir jatuh menegakkan diri tidak jalan lagi, Pak. Itu sebabnya banyak orang gagal tidak meneruskan perjalanan karena tegak. Istirahat, jangan sampai jatuh lagi. Hei, orang sukses itu karena hampir jatuh. Gitu. Mudah-mudahan cukup menjelaskan jawabannya, Pak. Saya perlu jelaskan juga kepada Anda, untuk Anda pengguna smartphone, jangan lupa bahwa sekarang Anda lebih bisa mengoptimalkan lagi keunggulan dari smartphone Anda, kegunaan dari smartphone Anda, karena ada Indosat Mentari. Indosat Mentari didesain khusus untuk smartphone. Baik, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sebentar lagi. Tetap saksikan terus Metro TV, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ada loh, orang pemalas itu ada. Dan tidak malu, tidak khawatir untuk menjadi nothing di masa depan. Business from the start, itu topik kita di kesempatan kali ini. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah bagaimana sikap kita untuk bisa memulai bisnis. Karena Pak Mario, ada beberapa orang yang terlihat santai, cenderung malas-malasan, tapi toh bisa mendapatkan hasil yang baik untuk mereka. Apakah orang yang malas juga bisa berhasil? Justru orang malas mudah sukses. Malas untuk tidak belajar. Malas untuk datang terlambat. Tuh, malas untuk bicara tidak ramah. Iya. Kok malasnya untuk belajar? Malas bekerja. Come on. Di bahasa Inggris ada istilah industrious. Apa ini artinya? Industri. Dasarnya apa? Industri. Apa artinya? Industrious dalam bahasa Inggris artinya di bahasa Indonesia adalah rajin. Rajin. Orang rajin itu dirinya menjadi industri. Dia menghasilkan nilai yang pertama kali disukai orang, dipilih, lalu apa gini? Tolong bantuin dong, aduh nggak sempat. Ya udah deh aku bayar. Awal dari bisnis itu karena kita tidak sempat. Jadi orang yang menghindari melakukan akan selalu sempat. Oh namanya malas. Sempat nggak? Sempat. Ayo kerjain. Enggak. Malas kok. Kenapa begitu? Aku pemalas. Bangga? Iya. So, ada loh orang pemalas itu ada. Dan tidak malu, tidak khawatir untuk menjadi nothing di masa depan. Alangkah indahnya makhluk Tuhan yang namanya pemalas. Sama sekali tidak khawatir mengenai rendahnya kualitas hidup di masa depan. Padahal ada anak muda yang industrious. Menjadikan dirinya industri. Yang dilakukannya, yang dibuatnya, dibayar orang. Pertama kali murah. Bilang, beli lagi dek. Gak cukup pak, kita mesin. Beli mesin lagi. Gak punya uang pak. Kita kasih uang lebih dulu. Coba. See, awal dari pertumbuhan bisnis Anda tidak sempat. Jadi the source of success itu tidak sempat lagi. Orang yang tidak sempat lagi berarti diminta. Berarti in demand. The higher the demand, the higher the price. Jadilah orang yang diminta. Itu. Kita masuk pada kesimpulan. Business from the start, Pak Mario. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Rahasia utama yang bisa saya sampaikan dalam bahasan kita business from the start. Kalau boleh saya tuliskan ini ya. Ini rahasia utama dari semua keberhasilan. Adalah kesediaan melakukan. Banyak orang di sini ingin kaya, tidak bersedia melakukan yang menjadikannya kaya. Jadi sebetulnya tidak ada impian terlalu tinggi. Yang ada adalah upaya yang tidak cukup. Jadi business from the start, dari awal, paling mudah bagi orang-orang yang ikhlas melakukan yang bisa dilakukannya. Kesimpulan sederhananya, Anda bekerja bukan cari uang.
Anda bekerja melakukan sesuatu, ini kalimat pentingnya ya, melakukan sesuatu yang menjadikan Anda dibayar. Sedikit sekali orang di dalam karir dan pekerjaannya menilai dirinya dari yang dilakukannya. Orang lebih memilih dari yang dibayarkan kepadanya. Tetapi orang yang bersedia melakukan yang menjadikannya dibayar, termasuk dibayar mahal, automatically dibayar mahal. Kalau Anda baik sekali dan setia kepada perusahaan, Anda akan diangkat menjadi partner. Tidak punya uang untuk beli saham, diberikan saham dulu, lalu membayar dari keuntungan yang Anda bangun. Tetapi, jangan halangi hak Anda untuk menjadi pribadi yang anggun dalam kekayaan. Lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur dan penderma, daripada menjadi orang miskin yang menghujat kekayaan karena salah mengerti mengenai tugasnya sebagai pengangkat saudaranya yang kekurangan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, business from the start. Sebagian di antara kita merasa terlambat. No, tomorrow is Monday. I love Monday. Katakan begitu. Besok datang ke kantor, jadilah pribadi yang langsung kelihatan. Tidak seperti orang lain yang ceklek, duduk, lalu diam. Gitu. Di mejanya, kalau dipanggil. Gitu. Mulai besok datang ke kantor, katakan, good morning everybody. Are you looking at me? Looking at me? Gitu. Jadilah orang yang betul-betul korban Mario. Kalau Anda tahu Sis Mariono asli saya waktu muda, Anda akan lihat perbedaan yang besar. Sis Mariono menghalangi dirinya, Mario mengizinkan dirinya jadi apapun yang diimpikannya. Saya mohon Anda membahagiakan diri Anda dengan mengizinkan Anda mulai dari besok menjadi diri Anda sebagaimana Anda memimpikannya. Gitu. Terima kasih Pak Mario, 1,5 jam sudah kita bersama. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Dunar, tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Itu sangat memotivasi sekali ya untuk orang-orang yang baru mulai berbisnis. Saya ingin cepat-cepat memulai bisnis dari muda. Karena memang apa yang disuguhkan oleh Pak Mario sangat luar biasa, sangat berbeda. Di mana yang beliau sampaikan adalah racikan dari beberapa pengalaman beliau. Jadi memotivasi saya sebagai pebisnis awal untuk bisa lebih yakin lagi merintis karir saya untuk kedepannya. Saya jadi lebih termotivasi, jadi lebih percaya diri dan lebih bisa merubah mindset saya menjadi orang yang lebih percaya diri untuk memulai sebuah bisnis. Dapat memulai bisnis dari nol. Dari sini saya bertekad untuk membangun bisnis dari diri saya, teman-teman saya untuk lebih bermanfaat dan berlimpah lagi bagi banyak orang. Terima kasih, salam super.